Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Muhammad Rafi Serkasi. Saya Wildan Mahendra Ardiansyah. Saya Puspita Sari. Saya Muhammad Fikri Maulana. Dalam video kali ini, kami akan menampilkan rangkaian gerak pada renang gaya kupu-kupu. Yang pertama ada rangkaian 1 dan 2, lalu rangkaian full, lalu rangkaian nafas dengan satu tangan, dan rangkaian koordinasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap rangkaian gerakan. Tahap rangkaian gerakan ini merupakan tahap awal pembelajaran gaya kupu-kupu. Dimulai dari 1 rangkaian berhenti, 2 rangkaian berhenti, dan 3 rangkaian berhenti. Lakukanlah rangkaian ini beberapa kali secara berulang-ulang. Dalam tahap ini harus bisa menguasai gerakan pada 3 bagian tubuh ini, yaitu yang pertama ada kepala, yang kedua pinggul, dan yang ketiga engkel. Pada tahap renang gaya kupu-kupu ada beberapa tahapan dalam menggapai kesempurnaan gerakan dan teknik yang harus dilakukan. Diantaranya adalah yang pertama, tangan diluruskan ke depan atas. Yang kedua, memberikan liukan badan dengan bokong muncul ke permukaan air dan diikuti dengan kaki. Yang ketiga, ada kaki tidak boleh aktif melainkan selaras dengan gerakan pinggul. Pada tahapan ini pula, rangkaian gerakan ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, baik dari gerakan kaki, liukan badan, hingga gerakan dari keseluruhan tubuh. Dapat dilihat dari pada bagian tungkai atau kaki yang terbuka, kemudian badan tidak streamline atau tidak sejajar dengan permukaan air, melainkan tenggelam di dalam air sehingga bokong tidak muncul di atas permukaan. Even if it makes me blind, I just wanna see the light. Breathe in, leave it all behind. I just wanna see the light. Even if it makes me blind, I just wanna see the light. Breathe in, leave it all behind. I just wanna see the light. I just wanna see the light. I just wanna see the light. I just wanna see the light.
Di sini untuk teknik luncuran sudah bagus. Lalu untuk posisi badan juga sudah rata air atau tidak tenggelam. Hanya saja saat melakukan gerakannya masih kurang meliuk atau membentuk huruf S, dan juga masih terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru ya. Jadi untuk kedepannya lebih rileks aja sih, sama lebih fokus pada gerakan badan agar lebih baik saat melakukan liukannya atau saat membentuk huruf S. Just wanna see the light. Sweet light, I just wanna see the light. Breathe in, leave it all behind. I just wanna see the light. 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 Jadi, pada saat luncuran pertama, kaki saya agak sedikit melebar, dan saat liukannya, badan udah sedikit konsisten, tetapi di ujung selesainya itu agak sedikit tenggelam, dan saat mengambil nafas, tangan kurang sedikit konsisten dan kepala masih agak tegak ke atas, tidak di dalam air. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Zarkasi dari kelompok 2. Jadi kali ini saya akan memperlihatkan
video renang koordinasi gaya kupu-kupu dari saya sendiri dan akan mereaksinya juga. Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Sarkasi dengan NPM 211. Ya, perkenalan dulu. 1070108. Di sini saya akan melakukan tahapan gerakan renang gaya kupu-kupu. Oke, mungkin menurut saya salahnya itu kakinya masih sangat terbuka ya, seperti ini, nggak rapat, jadi masih begini. Terus sama badan saya liukannya kurang lentur mungkin ya. Sama tangan saya masih terlalu lebar untuk membuka selebar bahunya, jadi agak sedikit lama untuk naik ke atasnya. Mungkin kedepannya saya akan lebih mengingat kalau kaki saya sering terbuka saat melakukan gerakan koordinasi. Jadi ya mungkin memang butuh waktu buat bisa lancar atau setidaknya bisa terlihat benar ya. Stroke technique for a faster, more efficient swim. With your arms in the water and elbows positioned high, begin the arm pull by pressing down with your forearms to catch and pull back the water. Holding the water, maintain a high elbow position and accelerate your arms through the water, pointing your fingers towards the bottom of the pool. As you pull, aim to keep your hands inside your body line. Push backwards with your hands as you move into the back of the stroke, accelerating your hands up and out of the water into the recovery phase. In a relaxed motion, bring your arms over the surface of the water, keeping them straight and close to the waterline until they re-enter the pool at the front of the stroke. Finger paddles can be used to help you focus on improving the positioning of your hands. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 kesalahan teknik renang pada gaya kupu-kupu yang biasa kita lakukan. Yang pertama ada posisi kepala. Anda mungkin atau teman-teman gitu sering melihat atau mengalami sendiri melihat ke arah depan saat berenang gaya kupu-kupu. Ini seperti hal yang benar untuk dilakukan, tapi faktanya itu adalah sebuah kekeliruan. Posisi tersebut akan membatasi gerak, memperlambat laju, dan bisa melukai tulang belakang kalian semua. Sebaliknya, lihatlah ke bawah dan ikuti garis hitam di kolam. Dengan begini, tubuh menjadi lebih rileks dan teknik yang dihasilkan terlihat jauh lebih indah. Yang kedua ada posisi tubuh. Teknik renang gaya kupu-kupu kerap dibandingkan dengan gaya dada. Pada teknik ini,
pernah menggerakkan kepalanya untuk bernapas. Hal yang sebaliknya terjadi pada gaya dada. Posisi tubuh datar adalah suatu kesalahan umum dalam berenang gaya kupu-kupu. Kurangnya gerakan dada dan pinggul menyebabkan tubuh bergerak tidak teratur. Padahal fondasi dari gaya kupu-kupu adalah gerakan tubuh atau body roll. Dan yang ketiga ada pengambilan napas. Itu merupakan kesalahan pada teknik renang gaya kupu-kupu. Menggerakkan leher dan tulang belakang saat mengambil napas membuat Anda harus mengerahkan energi ekstra dan menyebabkan Anda kelelahan. Biarkan tubuh di dalam air dan regangkan dagu di atas air. Cara ini jauh lebih mudah dan tidak memerlukan usaha. Kesalahan lainnya adalah bernapas saat berada di atas air, terlambat bernapas atau mengacaukan ritme dan menyulitkan Anda untuk fokus dengan gerakan yang selanjutnya. Dan yang keempat ada gerakan lengan. Beberapa perenang cenderung melintasi air dengan ke depan, membuat siku terbuka menekuk sehingga membuat Anda kesulitan untuk mengangkat lengan keluar dari air. Saat berada di luar air, pertahankan lengan tetap lurus dengan telapak tangan menghadap ke belakang. Dan yang terakhir, yang kelima ada teknik tendangan. Jika Anda terbiasa berenang gaya dada atau gaya punggung, kaki berfungsi sebagai alat untuk mendorong ke depan sehingga tangannya cenderung lebih besar. Menerapkan posisi ini ke teknik renang gaya kupu-kupu tidak akan berhasil. Pada teknik ini, tubuh bertindak sebagai baling-baling, menengkuk lutut, dan mendorong dengan berlebihan akan menguras energi Anda. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik renang gaya kupu-kupu. Yang pertama itu ada posisi dan postur tubuh. Selain itu, dalam teknik renang ini Anda juga perlu tahu memperhatikan postur dan gerakan tubuh seperti yang pertama ada tubuh akan membentuk gelombang selama berenang gaya kupu-kupu. Gerakan gelombang ini akan dimulai dari kepala, kemudian diikuti oleh bagian dada, pinggul, hingga kaki. Hal ini perlu dilakukan secara berirama hingga membentuk suatu gelombang berbentuk S. Yaitu selanjutnya ada posisi kepala bervariasi, yakni tepat di bawah air saat membuang napas dan dagu menempel pada permukaan air sambil menarik napas. Selanjutnya ada pastikan saat kepala di bawah air, pinggul terangkat kemudian ke permukaan, sementara saat kepala berada di permukaan air, pinggul yang akan turun ke bawah. Yang kedua ada teknik gerakan lengan. Terdapat 4 fase utama gerakan lengan dalam teknik renang ini, yakni teknik entry, catch, pull, dan recovery. Yang ketiga ada teknik gerakan kaki. Gerakan kaki dalam renang gaya kupu-kupu terbagi ke dalam 2 fase, yakni setelah lengan masuk ke dalam air, lakukan tendangan kecil untuk menyeimbangkan posisi tubuh. Selanjutnya, saat lengan ke atas permukaan air selama fase recovery, lakukan tendangan besar untuk mendorong tubuh ke depan karena momentum yang hilang selama fase ini. Dan yang keempat, teknik renang gaya kupu-kupu yaitu ada teknik pernapasan. Pernapasan saat berenang gaya kupu-kupu menjadi tantangan yang sangat besar karena Anda perlu mengetahui mengatur ritme dan harus menyelesaikan dengan sangat cepat. Ritme ini dapat dilakukan Anda untuk menarik dan membuang napas antara lain. Yang pertama ada teknik atau tarik napas pada saat dimulainya fase recovery, saat lengan baru saja dimulai keluar saat lengan baru saja mulai keluar ke atas permukaan air. Lalu selanjutnya ada angkat dagu sejajar di atas atau menempel permukaan air sambil melihat lurus ke depan. Kemudian ditarik napas dengan cepat melalui lutut. Selanjutnya ada setelah napas terhirup, segerakan turunkan kepala ke bawah air dan buang napas melalui mulut dan hidung. Kepala harus kembali sebelum lengan memasuki air. Baik, di sini saya akan menjelaskan tips-tips renang gaya kupu-kupu. Yang pertama, untuk melakukan gerakan tubuh seperti gelombang, maka hal pertama dalam mempelajarinya adalah mengapung secara horizontal dengan seluruh dada tetap di dalam air. Kepala dijaga pada posisi netral atau tegak lurus atau sejajar dengan sumbu badan.
dengan wajah menghadap ke bawah atau dasar kolam. Pada bagian lengan dibuat memegang lurus ke depan melewati kepala, sementara kaki meregang lurus ke arah belakang atau termasuk bagian pergelangan tumit dengan kedua kaki saling berdekatan. Tips yang kedua, setelah pada posisi mengapung horizontal, maka perenang siap untuk melakukan gerakan tubuh menyerupai gelombang atau undulation movement. Pertama-tama tekan dada ke arah bawah kurang lebih beberapa inci saja, lalu dilepaskan kembali naik ke atas. Pada saat dada dilepaskan kembali ke atas, maka pinggul kemudian ditekan ke arah bawah di dalam air, atau seperti menekan dada sebelumnya. Setelah itu lepaskan kembali pinggul ke atas, lalu dilanjutkan kembali menekan dada ke bawah seperti sebelumnya. Metode ini dilapiskan bergantian dengan ritme yang sesuai dalam menekan dan melepas bagian dada dan pinggul secara bergantian, sehingga terciptalah gerakan menyerupai gelombang. Selanjutnya ada tips ketiga, ketika melakukan gelombang dada, di mana dada ditekan ke bawah, maka perenang harus memiringkan kepala sedikit ke depan bawah, seperti membuat gerakan mengangguk. Sebaliknya, ketika dada dilepas ke atas, maka kepala perenang bergerak kembali ke atas dengan bentuk sedikit mendengak gitu. Yang keempat ada tips dengan menggunakan gerakan kepala yang tampak sederhana, maka secara tidak langsung gerakan tersebut dapat membantu membuat gelombang tubuh dan dapat membantu dalam gerakan mendorong ke depan. Namun perlu diingat bahwa dalam melakukan gerakan kepala ini, kepala tidak boleh bergerak terlalu berlebihan agar dapat menghindari terjadinya rasa tegang pada leher. Tips yang kelima, perlu diingat dalam melakukan gerakan renang gaya kupu-kupu, terdapat siklus gerakan yang digunakan untuk bernapas dan menahan napas. Selama siklus pernapasan, perenang dan mengangkat kepala dapat mengangkat kepala lebih ke belakang atau mendongak untuk membersihkan air pada wajah dan dapat bernapas dibandingkan dengan gerakan kepala pada saat menahan napas. Tips yang keenam, dalam melakukan renang kayak kupu-kupu akan sangat melelahkan, terutama jika perenang melakukannya dengan teknik yang belum tepat. Jadi manfaatkan waktu terlebih dahulu untuk memperlancar gerakan kaki seperti lumba-lumba dan gerakan tubuh yang menyerupai gelombang sampai benar-benar siap untuk diterapkan. Tips yang ketujuh, dalam melakukan gerakan renang kayak kupu-kupu, membuat tubuh menjadi lebih rileks dan lentur atau fleksibel gitu, bisa disebut pada bagian bahu dan punggung sangatlah perlu. Namun menguasai gerakan gelombang tubuh adalah kunci utama sebelum saatnya melakukan gerakan lengan atau ayunan atau gerakan lumba-lumba pada kaki. Tips yang ke-8 yaitu gerakan tangan pada renang gaya kupu-kupu berbeda dengan gerakan renang gaya lainnya gitu. Ada beberapa fase yang perlu diterapkan dalam melakukan gerakan tangan. Itu ada fase entry, fase extension forward, fase out sweep, ada fase catch, ada fase in sweep, ada fase up sweep, ada fase release, dan yang terakhir ada fase recovery. Ada tips yang ke-9, dalam melakukan gerakan renang gaya kupu-kupu, maka pada tangan akan tampak terlihat gerakan seperti lubang kunci. Hal ini dikarenakan pada fase out sweep, tangan akan melebar lalu kembali berdekatan pada gerakan di bawah dada, lalu melebar lagi stabil gerakan menuju ke arah pinggul. Kecepatan lengan dengan di dalam air terjeda setelah fase catch dan juga merupakan yang tercepat termasuk saat catch up sweep. Oleh karenanya lalu kembali berdekatan sambil bergerak di bawah dada, lalu melebar lagi stabil bergerak menuju arah pinggul. Tips yang ke-11, seperti pada tips yang sebelumnya, selama pada fase out sweep jangan menggerakkan seluruh tangan Anda pada saat menuju gerakan ke panggul. Lebih baik dilakukan mengeluarkan sedikit lengan dari permukaan air dengan sedikit menekuk, lalu melakukan gerakan tersebut.